jangan sampai nih, ya jangan sampai ya kamu sakit, bahkan toko kamu bisa dijual loh. Ya, jadi teman-teman, orang ekonomi tidak bagus, justru dia harus menyisihkan buat apa? Buat perlindungan. Nah, yang ketiga, dalam wabah pandemi, asuransi juga dibutuhkan. Nah, buktinya hari ini ya, Bro Luki ya. Jadi saya melihat asuransi naik, meningkat begitu tajam, omset saya meningkat begitu drastis. Jadi Hmm. mau mau kondisi apapun bahwa asuransi dibutuhkan, Bro Luki. Jadi menurut saya ini satu prospek yang begitu dahsyat dan jangka panjang. Oke, kira-kira mudah-mudahan menjawab, Bro Luki. Jadi ibaratnya nggak ada matinya lah pangsa pasar ya, Bro, Nggak ada ya? matinya nggak ada matinya. Oke, oke. Nah, sekarang ini orang pasti orang ngomong begini, Ya, Bro Sudin, kalau misalnya itu kan pada saat masa-masa bagus, ya kan, masa-masa baik. Nah, sekarang masa kita nih dengan ada pandemi nih, ya kan, oke kan? oke. Kita ada masalah COVID-19 nih, ya kan? Nah, ini dampaknya bagaimana? Apakah masih bisa jualan? Terus kalaupun misalnya kita bisa jualan, kan kita nggak bisa ketemu orang nih, ya kan? Oke, Kita harus social distancing. Nah, itu ya. gimana caranya kita bisa prospek kalau kita juga nggak bisa ketemu orangnya secara face to face gitu, bro, ya? Nah, Oke. itu Bro Sudin gimana, bro? Oke, tadi betul sih ya saya ngomong sebelum pandemi ya. Nah, tapi Hmm. kalau kita bicara, Bro, di pandemi ini jujur ya, kita didukung oleh Prudential begitu luar biasa tanpa harus, eee, tatap muka kita bisa prospek. Ya ada yang namanya cekatan ya, kita juga, bisa closing, melewat tadi kan saya bilang, teman-teman jadi agent hari ini enak, tinggal install aplikasi Pruvos di handphone Anda bisa closing online dari handphone Anda, ya. Namanya kita nggak bisa ketemu nasabah, Bro, tapi ada teknologi hari ini seperti kita Zoom, kita bisa prospek, bisa ngomong ke nasabah by Zoom, ya. Nah, tapi ya satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, Bro, saya minta izin, share screen saya. Oke. Nah, muncul ya? Ya, sudah. Oke. Nah, jadi gini loh, Bro, kalau berbicara krisis ya, Bro, ya, Hmm. eee, setiap krisis pasti lahir pahlawan-pahlawan baru. Nah, teman-teman yang Anda hadir di sini mungkin bisa mendengar, setiap krisis pasti akan lahir kesempatan-kesempatan baru, ya. Nah, sedikit contoh teman-teman, ya Anda hari ini yang mungkin pengen join, tapi Anda punya satu keraguan, ini kan pandemi, gimana sih jual asuransi gitu loh, ya. Nah, kita pakai sebuah contoh yaitu Jack Ma pada tahun 2003. SARS Hmm. itu terjadi di China, Bro Luki ya. Kita Ya. tahu bahwa pada saat terjadi SARS, sama lockdown, orang nggak bisa kemana-mana. Tapi bagaimana Jack Ma melihat ini kesempatan buat saya bikin online. Sehingga pada saat itu Alibaba muncul menjadi perusahaan yang begitu luar biasa karena SARS. Ya, jadi lahirlah pahlawan-pahlawan baru, lahirlah kesempatan baru kalau ada pandemi. Nah, saya ingin pakai contoh kedua Bro Luki supaya bisa memotivasi teman-teman ya, Ya. yaitu Reng Chengfei. Ya, siapa sih Reng Chengfei? Pendirinya Huawei. Teman-teman tahu ya Oh, di sini ya. Pada saat terjadi tekanan dari Amerika, Donald Trump membuat Huawei makin kuat ya teman-teman ya. Anda tahu perang dagang China Amerika ya, yang ya, diincar kan salah satunya ada perusahaan Huawei ya, ya. 5G-nya yang diincar teman-teman. Anaknya Hmm. ditangkap, jadi Huawei itu Ren Zhengfei pusing banget ya, perusahaannya ditekan, anaknya ditangkap, ya. Tapi Ren Zhengfei bilang apa? Ya, saat tertekan, saya harus buktikan bahwa Huawei itu makin kuat. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ya, ternyata dia merancang sebuah kan nggak bisa pakai Android ya, dia merancang sebuah sistem, operating system namanya Hongmeng atau Harmony ya, Bro Luki. Jadi Hmm. gini, biasa kan Apple tidak bisa ke Android, Android tidak bisa ke Apple. Nah, dia Tuh. Harmony, jadi Harmony itu you you punya aplikasi Apple, lu bisa masuk ke gua, you Android, you bisa masuk ke gua. Ini keren banget kan? Jadi dia jadi Oh. jembatan malahan. Jadi Hmm. teman-teman, ya saya ingin katakan bahwa setiap krisis akan lahir kesempatan-kesempatan baru. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman yang berpikir bahwa hari ini krisis. Ya, jujur, tahun 2020 teman-teman, mungkin ya, ini ada tahun yang paling dikenang oleh seluruh umat manusia, Bro Luki. Ya, terjadi pandemi, kita mesti pakai masker, ya Ya. teman-teman. Tapi ada dua pilihan, Bro Luki. Ada dua pilihan. Kepada teman-teman saya ingin sampaikan, ya. Anda bisa memilih yang pertama, ya udah, Anda nggak ngapa-ngapain, income Anda turun, ya bisnis Anda turun, ya Anda jadi kaum yang rebahan, Anda jadi kaum yang ya tidak kreatif. Atau ada pilihan kedua,
Anda jadi the winner. Anda bisa memilih satu bisnis yang bisa jalan di setiap kondisi apapun, teman-teman, yang bisa running, dan ternyata Anda bisa punya kreativitas, dan ya Anda memilih Prudential hari ini, teman-teman. Nah, Bro Lucky, mohon maaf, saya cuma tampilkan ini ya. Ini omsetnya saya, Bro Lucky. Ya, Oh. teman-teman, ya saya cuma ingin tampilkan, ingin kasih tahu teman-teman bahwa ternyata pandemi membuat omset kantor saya ini bertumbuh, teman-teman. Ya, sebelum pandemi kita tidak sekonsisten ini, Bro Lucky. Ya, tapi datang pandemi, ya maaf, saya tidak pengen ada pandemi, bukan saya doain ada pandemi, bukan saya ada doain ada corona. Tapi ini kesempatan yang saya lihat bahwa orang makin butuh asuransi, orang makin cari perlindungan. Ini momentum, teman-teman. Ya, saya melihat ini kesempatan. Nah, tadi saya bilang, teman-teman mau jadi yang apa nih, teman-teman ya? Dan luar biasanya, ini belum pernah saya alami, Bro Lucky ya, bahwa dalam 6 bulan, agent di bawah saya bertambah di atas 1.100 orang. Kenapa? Kenapa nih? Banyak orang di luar sana kehilangan pekerjaan, kehilangan income, dan banyak orang melirik bahwa asuransi bisa jalan, asuransi bisa running. Dan teman-teman yang Anda hadir hari ini, jujur Anda sudah tidak salah. Anda melihat satu kesempatan yang begitu luar biasa bahwa saya sudah membuktikan bahwa saya bertumbuh di era pandemi, teman-teman. Ya, nah sedikit saya ingin cerita kepada Anda, teman-teman. Ya, Bro Lucky, kalau saya kasih 3 logo ini, ya mewakili masing-masing. Kita pengen membangun sebuah bisnis, teman-teman. Ya, saya tahu dong di pandemik kita harus cari income, kita harus membangun bisnis, teman-teman. Kita tidak mau diam aja. Oke, saya kasih 3 contoh. Hypermart, TA Travel, dan Prudential. Ada 3 logo, teman-teman. Pertanyaan saya yang pertama, kita bicara Hypermart. Pakai modal nggak kalau Anda mau bisnis seperti Hypermart? Yes, tentu pakai modal. Betul nggak, teman-teman? Yang kedua, bisa jalan nggak segala kondisi? Yes, bisa. Terbukti di pandemi ini, Hypermart tetap jalan karena orang butuh kebutuhan pokok. Oke, yang kedua, saya bicara TX Travel. Pertanyaan saya yang pertama, pakai modal? Yes, pakai modal, teman-teman. Pertanyaan kedua, bisa jalan nggak segala kondisi? No, hari ini kita bicara tour and travel, semuanya tidak jalan, teman-teman. Ya. Nah, pertanyaan ketiga, Prudential. Pakai modal? No, teman-teman. Bisa jalan segala kondisi? Yes, saya membuktikan bahwa asuransi itu ternyata makin gampang jualan asuransi di era pandemi. Orang butuh insurance. Nah, jadi teman-teman yang paling sempurna ya tentu Anda tahu dong, tidak pakai modal dan bisa jalan dalam kondisi segala kondisi termasuk pandemi ini, teman-teman. Nah, Bro Lucky, sampai saya kasih satu istilah bahwa Prudential Business Anti Resesi, ya. Saya ingin cerita buat teman-teman supaya apa? Bisa memotivasi teman-teman biar makin mantap untuk join. Nah, oke, apa yang saya maksud dengan bisnis anti resesi? Yang pertama, teman-teman, ya. Komisi kita, nanti saya akan lebih detail. Komisi kita 2 tahun. Nih, maksudnya apa? Jualan sekali, kita terima 24 kali loh. Sebenarnya 5 tahun ya. Saya cuma cerita yang 2 tahun ya, Bro Lucky ya. Yang gedenya 2 tahun. Nah, kira-kira gini, teman-teman. Saya punya teman waktu di awal-awal lockdown itu di Maret, di April, di Mei. Mereka telepon saya. Bro, jujur ya, Bro. Waduh, kita mati nih, Bro. Toko tutup, nggak jalan. Ya, bagaimana bisnis you di Prudential? Saya bilang saya nggak masalah. Walaupun anggap nih, misalkan saya tutup Prudential saya, tutup kantor saya, nggak apa-apa lu. Komisi saya masih bisa bertahan 24 bulan ke depan. Komisi saya masih bisa bertahan 2 tahun ke depan. Ini salah satunya membuat ini anti resesi, teman-teman. Karena kenapa? Kita jualan sekali, terimanya 24 kali, teman-teman. Ya, tapi bukan nggak bisa jalan, nah malahan kita makin jalan, teman-teman ya. Yang kedua, sebuah bisnis dikatakan anti resesi adalah, teman-teman, produknya harus sangat dibutuhkan. Oke, pertanyaan saya, kenapa hand sanitizer, masker diburu, teman-teman? Ya, karena orang mau pakai buat perlindungan diri. Dan sama, teman-teman, menurut majalah Forbes, asuransi juga diburu. Kenapa, teman-teman? Untuk sama perlindungan diri. Kalau kita bicara APD hari ini, teman-teman, ya masker, hand sanitizer, ya Bro Lucky. APD yang ketiga adalah asuransi, itu wajib, ya. Nah, jadi apalagi yang ingin saya sampaikan?
Teman-teman coba lihat, banyak media mengatakan bahwa asuransi penting di saat corona. Jadi Ya. artinya apa? Walaupun dalam kondisi resesi, kondisi pandemi ini teman-teman, bisnis kita tetap bisa jalan. Nah teman-teman, bahkan teman-teman Anda lihat majalah SWA mengatakan apa? Ya, di tengah pandemi, premi asuransi bertumbuh 2 digit teman-teman. Kita naik, omset kita naik teman-teman. Ya Anda mau cari bisnis yang bisa jalan dalam setiap kondisi. Teman-teman, kita nggak tahu ke depannya, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, apakah akan terjadi resesi lagi. Kita nggak tahu. Tapi Anda harus cari bisnis yang kondisi apapun bisa jalan. Hari ini asuransi membuktikan teman-teman. Ya, Anda lihat lagi teman-teman, banyak mengatakan bahwa pendapatan premi bertumbuh. Kenapa bertumbuh? COVID-19. Banyak orang butuh asuransi teman-teman. Ya, apalagi Anda lihat teman-teman, potensi menular sangat tinggi sehingga jujur, Anda join hari ini tepat banget. Kenapa? Ini masa keemasan, gampang-gampang lagi jualan asuransi, teman-teman. Ya, teman-teman. Apalagi yang saya sebut anti resesi, teman-teman ya. Nah, ini tadi sudah sampaikan bahwa produk kita harus dibutuhkan dalam Ya. segala kondisi. Itu baru anti resesi. Apalagi teman-teman, ya. Sama, ini tadi sudah saya sampaikan teman-teman, sebuah bisnis dia katakan anti resesi, produknya itu harus sangat dibutuhkan dalam kondisi apapun. Bisa dijual dalam kondisi apapun, teman-teman. Itu baru disebut dengan anti resesi. Dan, nah ini yang penting, teman-teman. Bagaimana market kita bicara ya. Teman-teman lihat. Ini ada sebuah slide, teman-teman ya. Tahun 2020, Anda lihat ini slide, teman-teman. Ya, saya kasih lingkar-lingkarnya ya. Kita lihat upper middle. Ini menengah, penduduk menengah sampai elit, teman-teman ya. Penduduk menengah sampai elit, kita totalin ada 150 juta jiwa, oke? Teman-teman, kan Anda bertanya, bicara pangsa pasar gimana Pak Sudin? Nah, teman-teman, orang-orang ini ya, walaupun nih, maaf teman-teman ya, terjadi pandemi, mereka tetap punya uang untuk masuk asuransi. Anda nggak usah khawatir, teman-teman. Ya, sedangkan Prudential, teman-teman, ya udah kurang lebih 25 tahun di Indonesia. Ya, asuransi yang nomor 1, nasabah Prudential hanya baru sekitar 2 juta, teman-teman. Jadi kalau Anda berbicara pangsa pasar, Bro Lucky ya, dengan slide ini sudah bisa menjelaskan bahwa masih panjang banget pangsa pasarnya, Bro Lucky. Ya, ya, ini yang bisa kita gali. Ini orang-orang walaupun pandemi, ya mereka tetap bisa masuk insurans. Ya saya lihat ya, Bro Lucky ya, itu iklan-iklan di Instagram ada jam tangan 500 juta, begitu iklan dalam waktu 5 menit terjual. Saya lihat ada tas yang mewah-mewah, helmet, LV ya, di iklan 5 menit terjual. Jadi orang-orang seperti itu masih banyak banget di Indonesia, teman-teman. Ya, oke, kira-kira saya bilang ini sangat luar biasa, pangsa pasarnya oke, kita anti resesi. Ya, mudah-mudahan menjawab ya Bro Lucky ya. Oke, kira-kira itu dari saya Bro Lucky. Oke. Wow, oke. Penjelasannya detail banget ya. Jadi intinya pangsa pasar nggak mati. Oke. Nah, Bro, kan gini. Ya. Orang ngelihat Bro Sudin sukses, ya kan, membantu nasabah Bro Sudin mempunyai asuransi untuk memproteksi, melindungi keluarga mereka, ya kan. Dan ibaratnya kan industri ini kan kita kerja keras, tapi kita sudah mendapatkan imbalan yang luar biasa juga, ya kan. Iya, setuju Bro. Nah, tadi Bro Sudin udah bicara mengenai uang, ya kan, income, ya kan. Nah, tapi Bro, selain daripada income, itu apalagi Bro yang kita bisa dapatkan di Prudential, di industri ini Bro, menurut pengalaman Bro Sudin? Ya, selain income ya Bro, jujur ya bukan hanya income yang kita dapatkan teman-teman. Yang pertama ya saya bicara traveling ya Bro. Jalan-jalan ya, saya kan keluarga miskin ya Bro. Papa nelayan. Jadi saya perjalanan paling jauh itu adalah dari Bangka, kampung halaman saya, ke Jakarta. Itu perjalanan terjauh naik pesawat ya. Jadi sisanya udah nggak pernah kemana. Itu pun Jakarta ya, kuliah kan, untuk kuliah ya. Nah, dan ya saya nggak pernah punya paspor. Jadi berkat Prudential, ya itu paspor pertama kali saya bikin karena Prudential. Ya. Kalau Bro bertanya sama saya ya udah keliling banyak negara berkat Prudential, setiap tahun 2-3 negara.
Ya, tapi ya yang paling berkesan ya mungkin ada satu foto yang pengen saya tampilkan, ya mungkin para panitia bisa bantu nggak? Nah ini, Nah, ya ini luar biasa banget Bro, ya. ini pegang angklung di mana nih, Bro? Itu di Roma ya Bro ya, di Ah, Roma, di oke. Italia. Ah, Roma, Itali, itu yang nggak terlupakan yaitu saya bisa membawa papa mama saya dan istri saya, jalan bersama. Jadi dua dua pasangan dari dua generasi Bro. Jadi ah, ya, Bapak kan nelayan miskin, tiba-tiba ke Eropa, Bro. Jadi nggak pernah ke Eropa, ya inilah perjalanan dia ke Eropa, Bro. Jadi langsung ke Eropa, ya kaget lah naik pesawatnya. Jadi saya ingat banget, ya mama, papa bilang, "Dingin nggak di sana? Di sana ada nasi nggak?" Jadi pertanyaan yang simpel dan bodoh, tapi ya saya, boleh katakan ya, tersentuh ya, iya. ternyata berkat Prudential, ya saya bisa membawa mereka, eee, jalan-jalan ke luar negeri, Bro. Itu luar biasa banget, lengkap satu paket istri dan orang tua saya. Oh, oke. Ini ya ibaratnya kita kerja keras, kita juga pengen having fun, tapi having fun dengan keluarga yang kita cintai ya. Karena kan semua kembali ke mereka juga ya, Bro ya berarti ya? Betul, Bro, betul betul. Jadi bukan Oh, hanya income ya, Bro, ya, tapi ah, waktu yang luar biasa kita bisa pakai buat keluarga kita dengan bebas. oke. Bro, boleh tanya nggak, Bro? Ini saya tuh melihat Bro Sudin megang angklung itu acara apa sih, Bro? Itu kan di luar negeri, kok pegang angklung? Itu souvenir dari mana, Bro? Maksudnya ada kegiatan apa, Bro, di sana, Bro? Ya, Prudential selalu luar biasa, Bro, memberikan Hmm, kita pengalaman jalan-jalan yang tak terlupakan lah ya. hmm, Fasilitas yang luar biasa, hotel bintang 5 yang terbaik di tempat itu, dan hmm, acara-acaranya yang selalu bikin kita nggak terlupakan. Salah satunya yang tadi pegang angklung. hmm, Yaitu waktu itu kita di, Colosseum ya, Bro, ya, itu kan ya, di Roma itu ya, hmm, yang paling ikonnya di ya, Roma itu Colosseum, nah, eee kita main angklung memecahkan rekor muri seluruh Indonesia bahwa main angklung terbanyak, eee, di luar negeri, peserta terbanyak di luar negeri main hmm, angklung, Bro. Jadi itu kesan yang sangat luar biasa. Bapak saya nelayan biasa pegang pukat cari ikan, sekarang dia nah, pegang angklung di luar negeri. Itu kesan yang nggak terlupakan gitu loh, Bro. Jadi benar-benar, asik. satu hal pengalaman yang sangat-sangat tak terlupakan yang diberikan oleh Prudential, Bro. Sungguh luar biasa sekali. Oh, oke oke oke. Itu ibaratnya pengalaman pengalaman yang langka ya, Bro, ya, udah main angklung, terus, di Roma lagi, Bro, ya? Betul. Sekarang Bro, Oke. orang tua ya jujur diajak ke Eropa udah tidak mau. Oh oh ya? Kenapa? Karena usia Bro, ya. Heeh Naik heeh, pesawat dan usia teman-teman, ya mumpung orang tua Anda masih muda, heeh masih bisa jalan-jalan, kuat, ya heeh. Anda sukseslah secepatnya dan membanggakan mereka. Nah, buat mereka senang ya, Bro, ya. Betul. Iya, benar sih, besarnya luar biasa sekali. Nah, teman-teman, ya, Prudential juga menyiapkan berbagai trip ya untuk luar negeri. Untuk tahun depan kita berangkat ya, dengan hopefully semua masalah ini sudah selesai. Tapi kita sudah menyiapkan 3 trip luar biasa untuk teman-teman nantinya siapapun yang qualified bisa jalan-jalan bersama Prudential. Kemana kita akan pergi? Kita lihat yang satu ini. Jelajahi perpaduan dua dunia, keaslian budaya, dan megahnya kota metropolitan. Keindahan alam berpadu dengan teknologi terkini. Ayo, rayakan kesuksesan bersama Prudential Indonesia di kota masa depan. Dan ciptakan cerita Anda sendiri.
pengalaman tak terlupakan di tanah para bangsawan, baginda ratu, putri dan pangeran. Salah satu kota tersibuk dunia yang selalu penuh kejutan. Nikmatilah perjalanan terbaik bersama para bintang Prudential Indonesia untuk merasakan keramahan khas kota penuh cerita dan ciptakan cerita Anda sendiri. Dan rasakan keindahan ujung kaki Pelangi dengan alunan musik khas dari tradisi yang selalu terjaga. Saksikan pemandangan paling memukau dan kecantikan kota yang mempesona. Mari rayakan pencapaian terbaik bersama Prudential Indonesia di kota yang penuh keajaiban. Dan ciptakan cerita Anda sendiri. Sorry Bro Sudin, tadi koneksinya terputus tadi. Sorry ya. Oke. Oke. Ya, Bro. Oke, kita udah lihat tadi kan bahwa Prudential selalu menyiapkan tempat yang reward yang luar biasa. Tapi di luar daripada reward, di luar daripada kita mendapatkan income, apalagi sih dari segi personal development ya, development pribadi dari Bro Sudin sendiri yang Bro Sudin dapat bersama Prudential. Iya. Dulu ya, Bro Lucky, thank you pertanyaannya. Dulu saya kan pendiam, kutu buku banget. Ya, jadi benar-benar ngomong di depan, ya seperti hari ini, ya tentu udah pasti saya nggak bisa lakukan. Ketemu orang pun, one by one pun saya tuh nggak nyaman, ya. Tapi hari ini berkat Prudential merubah diri saya. Mungkin ada foto nggak ya? Saya pun hari ini bisa jadi dari pendiam, bisa jadi pembicara di mana-mana, bisa jadi speaker, ya. Nah ini, ya. Jadi bisa jadi pembicara, bisa jadi speaker, ya. Dan tentunya pengembangan diri yang menurut saya begitu luar biasa gitu loh Bro. Jadi bukan hanya income, bukan hanya jalan-jalan, tapi kita bisa pengembangan diri di bisnis Prudential Bro. Kira-kira seperti itu Bro. Ya. Dan selain pengembangan diri, kita juga bisnis ini membantu nasabah ya Bro ya. Jadi jujur tahun 2006, ini salah satu foto ya. Jadi kita membantu nasabah ya. Tahun 2006 waktu saya jadi agent ya teman-teman, saya sharing kepada Anda, nasabah ya sedikit lah, ada teman saya bilang, ya gue masuk ya karena hubungan nih, ya oke, ya waktu itu di tahun 2006 ya mereka ada yang masuk karena hubungan, tapi hari ini mereka terima kasih loh Sudin, berkat lu ya, berkat lu gue bisa klaim, berkat lu kalau enggak biaya rumah sakit 100 juta, 200 juta siapa yang bayar, berkat lu nilai tunai saya ini bisa saya pakai buat anak saya sekolah Bro. Jadi benar-benar ya kita nggak nyangka Bro ya, ternyata hari ini saya baru merasakan dahsyatnya bahwa kita membantu nasabah. Orang-orang punya pelindungan, orang-orang punya proteksi, akhirnya semua nasabah bicara terima kasih Bro. Ya. Selain nasabah Bro, kita juga membantu agent ya Bro ya. Jadi ya jadi jadi seperti tadi saya bilang dalam 6 bulan Bro, dalam 6 bulan di era pandemi di bawah saya terlahir ada 1.100 lebih agent baru. Kita membantu membuka lapangan pekerjaan loh Bro. Jadi, bukan hanya income ya, income, traveling, ya kita juga pengembangan diri yang begitu luar biasa dan juga membantu nasabah, produknya begitu dahsyat ya, bisa menolong orang punya proteksi dan tentunya kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan.
Ya seperti hari ini, acara hari ini ya, teman-teman ya. Jadi membantu Indonesia, bro, membuka lapangan pekerjaan dan sukses bersama. Ya, nggak bisa dihargai dengan uang. Ada tim saya, bro, dia beli rumah. Ini di pandemi ini banyak banget tim saya yang beli rumah 5M, beli rumah 10M, beli mobil 1,5 miliar. Jadi mereka WA saya, Bro Lucky. Mereka bilang, terima kasih Pak Sudin, berkat Pak Sudin dan bisnis Prudential, hari ini saya punya rumah 5 miliar. Itu di pandemi loh, bro. Dalam kondisi era pandemi loh. Kita luar biasa nggak, bro? Luar biasa banget. Kita senang banget ternyata dengan kita membuka jalan bisnis ini, banyak orang-orang di belakang kita yang akan ikut. Jadi teman-teman, mulai dari Anda, ya mungkin Anda bisa dampak positif di lingkungan Anda untuk sukses bersama Anda di Prudential. Kira-kira begitu, bro. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Jadi seperti yang kita katakan tadi kan, ya. Prudential membantu dua hal misinya kan, yaitu ibaratnya memberikan perlindungan dan juga memberikan ibaratnya lapangan kerja gitu ya, bro ya. Betul, bro. Betul. Bro, gini. Tadi kan kalau kita lihat kesuksesan Bro Sudin ya kan, menjadi agent, habis itu mempunyai satu tim. Nah sekarang ini banyak yang bicara bahwa kalau misalnya ikut perusahaan asuransi, ya oke, sukses, bisa jalan-jalan, bisa beli aset segala macam, membantu orang, oke. Tapi ibaratnya karir hanya di situ aja, hanya menjual aja, nggak akan kemana-mana gitu loh, bro. Ya, ini benar atau salah, bro? Oke, thank you Bro Lucky pertanyaannya. Saya bilang sih nggak benar ya Bro Lucky ya. Kita bukan hanya jadi penjual asuransi ya. Saya udah 14 tahun di Prudential. Saya benar-benar jual asuransi itu hanya di tahun pertama doang. Sisanya 13 tahun ini saya lebih kepada pengembangan tim Bro Lucky. Ya. Nah jadi, mungkin saya ada sedikit slide biar lebih nyambung. Ya. Dan ini slide terakhir saya mungkin di acara sesi hari ini, tapi teman-teman saya harap Anda menyimak karena ini slide terakhir yang menurut saya paling penting ada di bagian ini yang bisa meyakinkan teman-teman lebih pede lagi mengenai lebih yakin lagi mengenai bisnis Prudential ya. Saya muncul nggak, Bro Lucky? Slide muncul bro. Ya teman-teman, ya, ini slide terakhir yang bisa membuat Anda termotivasi ya, yakin lebih semangat lagi untuk jalankan Prudential. Nah, Bro Lucky menyambung pertanyaannya bahwa sebenarnya ada 4 cara untuk menghasilkan income ya teman-teman ya. 4 cara menghasilkan income. Teman-teman ada di area yang mana ya? Oke. Ada employ. Jadi mohon maaf hari ini kita tidak bermaksud untuk ya mengatakan satu profesi manapun baik atau buruk. Hari ini cuma bersifat motivasi ya Bro Lucky ya. Oke. Ada employ, ada self-employ, ada business owner dan investor. Ya kita bicara, saya bagi teman-teman ya di sini ada 2. Berarti saya bagi ada yang kiri, ada yang kanan. Oke, saya bagi 2 ya. Oke, teman-teman ada yang di kiri atau yang kanan. Oke, yang kiri yang pertama adalah employ, teman-teman. Pekerja ya, employ teman-teman. Ya Anda tahu bahwa menukarkan waktu untuk uang. Oke, ciri-cirinya teman-teman, time get money. Anda lihat di bawah, dia tukarkan waktu untuk uang. Sama dengan self-employed pun sama, teman-teman ya. Menukarkan waktu dengan uang. Oke. Dan mereka mengandalkan active income. Oke. Self-employed itu gini ya, dia bos juga dia, karyawan juga dia. Contoh, maaf, pedagang, dokter, ibaratnya pekerjaan yang mengandalkan diri sendiri, teman-teman ya. Oke. Dan Anda lihat rumus menghasilkan income, teman-teman. Rumus menghasilkan income. Income sama dengan you dikali job. You dikali job. Berarti you itu harus mengandalkan diri Anda 100% ya, baru bisa menghasilkan income. Ya kita kerja sama orang kan mengandalkan diri kita dong. Kalau kita self-employed itu ya pedagang, pengacara, maaf dokter, teman-teman yang mengandalkan diri sendiri. Itu juga mengandalkan diri sendiri untuk menghasilkan uang. Oke, itu adalah sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan, nah bocorannya teman-teman, Prudential mengajak kita untuk di sebelah kanan, teman-teman ya. Menjadi business owner, teman-teman ya. Menjadi business owner. Oke, investor saya tidak cerita lah ya. Investor saya tidak cerita karena Anda punya uang tinggal invest saja. Kita bicara business owner, teman-teman. Nah, have time, have money. Anda bisa punya uang dan punya waktu. Oke? Passive income, ya Bro Lucky ya. Jadi tanpa Anda kerja pun income bisa datang, ya. Oke. Dan rumus untuk menghasilkan income, teman-teman lihat. Income sama dengan you dikali people.
You itu Anda paling 1%-nya Anda aja, tapi people Anda 100, itu nilainya 100, teman-teman. Jadi mengandalkan people, orang. Contoh teman-teman, hari ini ya, contoh nih Sudin, ini saya. Di bawah saya ada hampir 4.000 agent, teman-teman. Hampir 4.000 agent. Oke. Nah, teman-teman, setiap agent saya dapat nasabah, saya diberikan overriding royalty dari Prudential. Bukan agent saya yang kasih saya, tapi Prudential memberikan royalty kepada saya. Jadi 4.000 orang bekerja. Jadi bukan mengandalkan diri saya sendiri, teman-teman. Jadi Prudential mengajak kita di business owner. Jadi mengandalkan jaringan yang rame-rame. Oke. Ya. Tambahan lagi, teman-teman. Nah, contoh toko-toko di dunia ini yang di business owner adalah, yuk saya kasih contoh biar lebih nyata lagi ya. Mark Zuckerberg, teman-teman. Ya. Jeff Bezos dan Larry Page, Sergey Brin. Ya, mereka itu siapa, teman-teman? Jeff Bezos itu yang punya Amazon ya. Kalau Mark Zuckerberg itu WhatsApp punya dia, Facebook punya dia, teman-teman, Instagram punya dia. Ya, Jeff Bezos tuh punya Amazon, Larry Page, Sergey Brin itu yang punya Google, punya Android, teman-teman, sama YouTube. Oke, teman-teman coba lihat. Mereka juga seorang business owner yang mengandalkan kekuatan jaringan. Intinya apa? Kekuatan jaringan. WhatsApp tembus 2 miliar pengguna. Coba bayangin. 2 miliar pengguna. Jadi pekerjaan sebelah kanan sudah tidak mengandalkan diri sendiri, teman-teman. Ya, Anda coba lihat Facebook, teman-teman, tembus 2,45 miliar seluruh dunia. Dan Amazon.com. 2,5 miliar pengunjung setiap bulan, teman-teman. Jadi mereka tuh mengandalkan kekuatan jaringan yang begitu banyak. Jadi teman-teman, pertanyaan saya, apakah pekerjaan Anda hari ini masih mengandalkan diri sendiri untuk menghasilkan uang? Nah, itu salah satu hal di sebelah kiri. Yang sebelah kiri kan tadi mengandalkan diri sendiri, sebelah kanan mengandalkan banyak orang. Yuk teman-teman. Ya. Ini contoh ya, ini contoh nyatanya. Ini saya dengan Ibu Vivian, ya, salah satu leader di atas saya. Saya dengan Bapak Susanto, leader di atas saya. Saya dengan Pak Feli, Pak Gusti, ya. Nah, ini teman-teman. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Nah, ini saya cuma contoh Bu Vivian. Ini Bu Vivian, teman-teman, ya. Kalau memang maaf para leader-leader saya yang hadir di sini, mohon maaf dulu ya. Nah, 14 tahun saya di Prudential, saya tidak kenal Ibu Vivian. Ini pertemuan pertama saya pada tahun 2017. Teman-teman coba lihat. Hebatnya bisnis ini ya, pada tahun 2017 saya bertemu Ibu Vivian dan terjadilah foto ini. Nah, saya ada di bawahnya Ibu Vivian. Oke, teman-teman, Bu Vivian tidak pernah datang ke kantor saya, tidak pernah training saya, tidak pernah ngobrol sama saya, tidak pernah berbicara sama saya. Tapi Anda lihat hebatnya bisnis ini yang mengandalkan jaringan, bukan diri sendiri. Oke, di tahun 2019 omset saya adalah 60 miliar. Bu Vivian terima dari Prudential royaltinya adalah 10%. Sama dengan 6 miliar, teman-teman. Atau 500 juta per bulan. Coba teman-teman bayangkan. Nggak kenal, nggak pernah ketemu, ya. Tapi mengandalkan kekuatan jaringan, teman-teman. Ya, Bu Vivian hanya ketemu saya sekali aja 2017, teman-teman. Ya, 500 juta per bulan dari semua jaringan di bawah saya, teman-teman. Nah, itulah bisnis kekuatan jaringan, teman-teman. Nah, teman-teman, apalagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda biar lebih memotivasi Anda, teman-teman. Nah, gini, 100 tahun yang lalu, yang pegang informasi adalah orang yang paling kaya. Tapi saat ini, orang yang paling kaya adalah yang punya jaringan terbanyak. Bukan lagi yang pegang informasi. Sekarang informasi buka detik.com, orang semua dapat info. Kalau dulu, ya. Kalau sekarang yang pegang jaringan terbanyak. Teman-teman coba lihat di Indonesia. Ya, Tokopedia, teman-teman. 153 juta pengunjung setiap bulan. 153 juta. Ini kayak Amazon lah ya, yang tadi punya Bezos ya. Jadi semua mengandalkan kekuatan jaringan, teman-teman. Ya, hari ini jujur, Anda udah jarang nonton TV, teman-teman. Anda nonton apa? YouTube, teman-teman. YouTube lebih banyak kan? Jadi teman-teman, orang kalau mau iklan, nggak mungkin iklan di TV. Mending gue iklan di Tokopedia. Mending saya iklan di YouTube yang pengunjungnya lebih banyak, teman-teman. Maka kekuatan jaringan itu sangat penting sekali, teman-teman.
Nah, kenapa sih Prudential bisa menghasilkan passive income? Pertama, repeat income yang terus berulang, teman-teman. Karena Anda dapat satu nasabah, komisi 2 tahun besar, 3 tahun yang kecilnya. Jadi total 5 tahun. Dan royalti jaringan atau off-riding. Ya, nih teman-teman, pertanyaan saya berikutnya. Apa bedanya ini, teman-teman? Ini toko teman saya, bahan bangunan dengan Mitra 10. Bedanya apa? Toko teman saya, dia mesti jaga sendiri. Kalau Mitra 10, yang jaganya tidak ada. Ya, bosnya tidak ada di sana, dia memakai kekuatan jaringan, teman-teman. Ya, jadi itu bedanya. Nah, perbedaan berikutnya, teman-teman, yang ingin saya tanya. Apa bedanya bakmi GM dengan bakmi langganan saya, teman-teman? Ini bakmi Bangka ya, teman-teman ya. Bedanya adalah, kalau bakmi GM itu pakai sistem dan jaringan, teman-teman. Jadi dia punya jaringan di mana-mana. Nah, kalau bakmi Bangka ini, teman-teman, ya engkonya yang aduk mie, engkonya yang siapin semuanya. Tapi kalau bakmi GM itu kita nggak tahu bosnya di mana. Ya, setiap kita datang ke sana tidak pernah lihat bosnya, teman-teman. Karena pakai apa? Kekuatan sistem dan jaringan. Nah, sama di Prudential, teman-teman. Ya, sistem dan jaringan, teman-teman, yang membuat, yang ingin Prudential tawarkan kepada Anda, bukan mengajak Anda menjadi agen asuransi, tapi mengajak Anda membangun sebuah bisnis asuransi, teman-teman. Nah, satu contoh yang ingin saya perlihatkan kepada Anda, teman-teman, yaitu, oke, ya, yaitu ini, teman-teman. Anda lihat, ini maaf, teman-teman, ada bakmi ayam oon, teman-teman. Sorry, oong, teman-teman ya. Ko Aceng Mangga Besar. Sorry ya. Nah, apa bedanya dengan McDonald? Kalau sebelah kiri kita lihat itu ada pedagang. Sebelah kanan kita lihat itu ada pebisnis, teman-teman. Punya cabang 37.000. Satu hari ada 1 atau 2 cabang dibuka. Sehari layanin 50 juta pelanggan. Coba bayangkan. 50 juta pelanggan itu, teman-teman. Ya, coba bayangkan 50 juta pelanggan itu datang ke bakmi ayam oong, teman-teman. Bagaimana dia melayani? Ya, teman-teman, itulah bedanya Anda bisnis sama pedagang. Nah, Prudential mengajak Anda menjadi seorang pebisnis yang tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk menghasilkan uang. Tapi kekuatan jaringan, teman-teman, untuk menghasilkan uang. Jadi, Anda diajak ke Prudential bukan menjadi penjual asuransi. No, tapi membangun bisnis jaringan, teman-teman. Nah, contoh nyatanya nih, Bro Lucky ya. Contoh nyata, Bro Lucky. Nih, Gojek ya. 2 juta driver, 150 juta yang unduh aplikasinya. Sudin hari ini punya 4.000 jaringan, teman-teman. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, ya. Apakah Nadiem Makarim ngojek? Tidak. Apakah Sudin jual asuransi? Tidak, Bro Lucky. Ya. Apakah Nadiem punya motor? Tidak. Apakah saya cetak polis asuransi? Tidak. Sama-sama tidak. Sama-sama mengandalkan kekuatan sistem dan jaringan yang sudah Prudential sediakan. Ya. Oke. Nah, tadi saya sudah cerita panjang kali lebar kali tinggi. Teman-teman, pertanyaan saya, posisi Anda ada di mana? Ya. Posisi Anda ada di mana? Coba Anda renungkan hari ini, teman-teman. Posisi Anda ada di mana? Ada 4 tipe manusia, Bro Lucky. Yang pertama, tidak bekerja. Waktu tentu banyak. Travel, udah pasti nggak punya uang. Ya, jalan-jalan, nggak punya uang untuk disimpan. Yang bekerja 9 sampai 5. Dari jam 9 sampai 5, kita lihat. Waktu, udah pasti tidak ada. Travel, udah pasti ya susah kalau nggak punya waktu. Uang, oke, dia kerja ya Bro Lucky, dapat uang lah ya. Oke. Yang ketiga, wira swasta, teman-teman, punya toko atau ya bekerja untuk self-employed tadi. Waktu udah pasti tidak ada. Travel, oke, dia bisa aja libur, sesekali libur, sebulan libur, ya bisa, dia travel. Uang, dia punya. Tapi waktu tidak ada. Nah, hari ini Bro Lucky, jujur, saya pengen ngajak teman-teman, ya ingin jadi apa? Menjadi seorang pemilik bisnis. Ya, apa itu? Waktunya oke, travel juga oke, uang juga oke. Seperti hari ini saya, teman-teman. Ya, teman-teman. Coba kita renungkan. Satu pertanyaan, teman-teman. Sebelum kita mengakhiri sesi ini ya. Apakah nilai pendapatan teman-teman hari ini sudah maksimal atau bisa lebih? Contoh Coca-Cola, teman-teman. Ya. Kalau kita beli, maaf, di warung harga paling 5.000.
Coca-Cola kalau kita beli, Bro, Lucky, kita dibeli di hotel bintang 5, mungkin udah 70.000, 50.000. Apa yang membedakan Coca-Cola itu? Padahal pabriknya sama. Yang membedakan adalah tempat di mana dia berada. Teman-teman, hari ini tempat di mana Anda berada akan menentukan nilai harga berapanya diri kita sendiri, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman, banyak yang bertanya kepada saya, apakah boleh berubah? Pak Sudin, tadi Pak Sudin tanya ada 4 kuadran, ada 4 posisi. Saya masih sebagai employee. Saya masih sebagai self-employed, Bro Lucky ya. Apakah boleh berubah? Nah, teman-teman, ya, hidup adalah pilihan. Kita siapa hari ini karena keputusan kita di masa lalu. Kita siapa di masa depan karena keputusan kita sekarang. Ya, Anda lihat teman-teman, yang nggak mau berubah biasanya hilang. Dunia terus berubah. Kita harus ikut perubahan itu, Bro Lucky. Ya, supaya apa? Terus tetap upgrade diri, terus mengikuti perkembangan zaman. Nah, Bro Lucky, ini 2 slide terakhir yang ingin saya info adalah komisi dan jenjang karir. Nah, ini bicara tentang uangnya, teman-teman. Ya, apa yang ditawarkan oleh Prudential? Coba Anda boleh ketik di chat. Yuk, masih semangat nggak? Yuk, sesi-sesi terakhir ini yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah income. Anda boleh ketik di chat, teman-teman. Apakah Anda masih semangat hari ini, teman-teman? Oke, Anda boleh ketik. Yo, ya. Langsung naik lah, langsung naik. Wow, ini masih 2000. Bro, ini masih 2.000 orang loh, bro, di sini, bro. Gila ya, masih 2.000 orang. Masih 2.000 orang loh. Bro ya, dahsyat banget, bro. Nah, justru itu yang saya makin semangat karena pesertanya itu masih di atas 2.000 orang. Yuk, mari kita lihat, teman-teman. Yang paling penting adalah Prudential tawarkan ya komisi dan jenjang karir. Teman-teman, coba Anda lihat, teman-teman. Oke, ada income, commission, atau saya sebut professional fee. Kita lihat, teman-teman, ya. Oke, nah, teman-teman, income Anda kalau waktu jadi agent, ya, tahun pertama adalah komisi 30%, bonusnya 12, total 42. Tahun kedua, komisi 30, bonusnya totalnya ada 13,5%, total 43,5%. Oke. Tahun ketiga, keempat, kelima, 5%, 5%, 5%. Bro Lucky, wow, 100,5% loh, Bro Lucky loh. Ya, itu banyak banget ya. Contoh nih, kita pakai contoh Bro Lucky biar teman-teman makin masuk ya. Contoh nih, teman-teman, misalkan Anda dapat 1 nasabah menabung 1 juta per bulan. Berarti setahunnya adalah 12 juta. Enaknya di Prudential, omset Anda langsung disetahunkan, Bro Lucky. Berarti menjadi 12 juta. Kita pakai contoh kalau ada orang nabung 1 juta per bulan ya. Ada orang mau ngambil produk Prudential, mau investasi di Prudential, mau ngambil produk Prudential 1 juta per bulan. Oke. Nah, komisi Anda, teman-teman, berarti 12 juta. Karena kenapa? Komisi kan 105%, teman-teman. Ya. Oke. Screen saya muncul, Bro Lucky? Ada. Muncul ya? Muncul. Ini ganti. Masih muncul ya? Oke, masih. Oke, masih ada. Masih ada nggak, teman-teman? Masih. Yang income komisi professional fee kan? Udah ganti ini ya? Udah ganti slide ya, Bro? Iya, udah ganti slide. Oh, belum muncul berarti, Bro. Belum muncul. Oke, ada sebentar ya, teman-teman ya. Mungkin turunin lagi, naikin lagi, Bro, itunya. Unshare terus di-share lagi, Bro. Unshare lagi, Bro. Unshare terus share lagi, Bro. Oke, nggak bisa ketik sama sekali ini. Oh, oke. Berarti freeze ya. Oke, nggak apa, Bro. Jelasin aja, Bro. Oke. Ya, jadi teman-teman, ini udah. Coba di-share lagi, Bro. Di-upload lagi. Suara saya jelas nggak? Suara jelas. Oke, tapi screen-nya loading terus, Bro. Dia lagi loading ya. Luar biasa karena peserta kita begitu semangat melihat income-nya, Bro. Jadi, dan belum turun, Bro. Ini belum turun, masih 2.000 loh, Bro. Masih 2.000 nih, Bro. Belum turun. Wah, luar biasa. Sampai slide-nya masih sampai error lah. Dahsyat banget, teman-teman ya. Oke, ini sebentar ya.
Ya, teman-teman. Jadi tadi kan ya sambil menunggu saya sambil ngomong ya, Bro ya. Ya, sambil jelasin aja Bro, nggak apa-apa Bro. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan contoh misalkan Anda dapat nasabah pengen masuk asuransi dengan Anda 1 juta. Udah muncul ya, Bro ya? Udah. Oke, ya mantap, luar biasa ya. Anda dapat nasabah ya 1 juta per bulan, teman-teman ya. Berarti Anda punya omset 12 juta. Oke. Nah, komisi Anda berapa? Komisi Anda berapa? 30% dikali 12 juta sama dengan 3,6 juta bagi 12 bulan. Anggap nasabah bayar bulanan ya. Kalau nasabah bayar tahunan langsung kita terima 3,6 juta. Kalau nasabah bayar bulanan berarti Anda terima 300.000 per bulan. Oke, bonusnya 12% dikali 12 juta sama dengan 1,44 juta ya. Nah, bagi 12 bulan berarti kita anggap misalkan ya secara bisnis bonus sih setahun sekali lah ya teman-teman ya. Cuma secara bisnis kita anggap per bulan aja biar enak hitung. Berarti 120.000 per bulan. Nah, totalnya teman-teman, totalnya ya kita rata-ratakan berarti Anda punya nasabah nabung 1 juta per bulan di Prudential. Pengen masuk asuransi 1 juta per bulan. Anda terima 420.000 per bulan dari satu nasabah. Teman-teman, satu nasabah lo ya. Kita pukul rata ya, secara bonus kita bagi rata-rata. Kalau misalkan Anda punya 10 nasabah, berarti 4,2 juta per bulan. Kalau Anda punya 100 nasabah, Anda bisa punya penghasilan 42 juta per bulan. Kalau itu yang preminya 1 juta. Kalau misalkan teman-teman yang dapat preminya itu yang 2 juta, itu tinggal dilipat gandakan. Bro Lucky, saya tidak panjang lebar di sini karena nanti teman-teman kan bisa mengajak leadernya untuk betul. Ya untuk jelaskan lebih detail ya. Jadi saya tidak panjang lebar di sini. Saya cuma pengen sampaikan jenjang karirnya ada 2 tahap. Tahap pertama adalah agent jadi AAD, Associate Agency Director. Dan tahap kedua adalah AAD jadi AD. Teman-teman intinya gini. Anda kalau serius mau sukses di bisnis ini, Anda mesti promosi menjadi AAD. Nah, berapa angka promosinya? Kira-kira gini teman-teman. Ya, Anda supaya promosi, Anda kira-kira tadi kan saya contoh nasabah premi 1 juta. Kira-kira Anda harus punya nasabah sekitar 30 sampai 35 nasabah. Ya, sekitar 35 nasabah supaya Anda bisa promosi menjadi Associate Agency Director. Nah, teman-teman, pertanyaan saya, apakah promosi menjadi Associate Agency Director 35 nasabah itu kita kerjain sendiri? Tidak. Kan tadi saya bilang, bisnis ini mengandalkan rame-rame. Anda boleh ajak agen-agen di bawah Anda keroyokan untuk mencari 35 nasabah itu, teman-teman. Ya. Jadi Bro Lucky bukan hanya sendiri, tapi rame-rame. Jadi kita bisa rame-rame untuk 35 nasabah tersebut. Nah, teman-teman, itu yang ditawarkan Prudential kepada Anda. Kira-kira semoga jawaban saya, Bro Lucky, supaya bisa. Oke. Berarti karir ada, duit ada, jalan-jalan ada, reward semua juga ada, Bro. ya. Semua ada. Komplit ada ya. Komplit ada di sini. Oke, mantap banget, Bro. Oke, Bro, ini pernyataan terakhir, Bro. Ya, ini ada beberapa pertanyaan, kita udah masuk ke Q&A, tapi karena waktu juga sangat mepet, ini ada satu pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ini kira-kira teman-teman kita di sini kan, ini kan jumlahnya luar biasa, udah 2.000 orang lebih, ya kan? Ya. Nah, teman-teman kita ini kebanyakan ingin maju dan membuat jaringan bisnis bersama Prudential. Apa sih nasihat Bro Sudin ke mereka pada saat mereka memikirkan maju mundur? Apa nih Bro, nasihat ke mereka nih? Jadi, oke teman-teman, ya saya cuma ingin sampaikan, ya kalau mau sukses ya Anda jangan menyerah, Bro Lucky. Itu yang saya alami ya awal saya join bisnis ini sampai hari ini, yaitu tidak pernah menyerah. Dan teman-teman, ya sebagai tambahan buat Anda, ya mulai dulu, Bro Lucky. Oke. Jangan banyak bertanya, jangan banyak menimbang. Kalau melihat itu ada kesempatan, kalau melihat itu bisa dijalankan, toh menguntungkan, toh bisa bantu orang, toh bisa membuka lapangan pekerjaan, jalanin aja dulu ya. Toh tanpa modal kok, teman-teman. Ya, kalau misalkan sukses, itu yang saya rasakan, Bro Lucky. Di awal saya join, di awal saya mau join, saya bilang jalanin aja dulu, ya. Tanpa modal, why not? Kenapa tidak?
Kalau tidak jalankan, kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Ini misalkan nih teman-teman, kita jalankan. Dan kalau kita gagal, memang kenapa? Apa yang rugi? Ya. Apa yang rugi? Tidak rugi apa-apa kok. Ya, Tapi betul. kalau kita sukses, kita akan menjadi seseorang yang begitu luar biasa, teman-teman. Kalau kita sukses, ya. Nah, kira-kira seperti itu, Bro Lucky, mudah-mudahan menjawab. Oh, luar biasa bro ya. Oke teman-teman, kalau tadi penjelasan dari Bro Sudin ini mantap, ketik mantap di chat. Nah sekarang mantap, luar biasa. Oke ya, mantap benar. Oke, nah Bro Sudin ya, thank you banget Bro Sudin nih atas sharingnya. Ini ibaratnya 1 jam 30 menit nggak terasa banget ya. Sebenarnya kalau kita mau kupas habis nggak akan selesai-selesai ya. Nah, ini banyak yang kita pelajari ya hari ini ya. Dan saya yakin Bro Sudin ini sudah membuka banyak pemikiran orang-orang nih teman-teman kita di luar untuk membangun bisnis bersama Prudential dan melakukan perubahan ya. Nah, apa yang kita harus lakukan, teman-teman harus lakukan? Nah, teman-teman untuk follow up-nya, nomor 1, secepatnya menghubungi pengundang Anda. Ingat, jika Anda diundang untuk mendengarkan sesi ini, berarti di mata pengundang Anda adalah orang-orang yang punya potensi. Jadi jangan tunda kesuksesan Anda sendiri. Nomor 2, secepatnya registrasi untuk online training program kita yang kita sudah rencanakan khusus untuk Anda. Ya. Nomor 3, registrasi untuk mendapatkan lisensi keagenan untuk secepatnya menjadi bagian dari Prudential Family. Jadi ambillah kesempatan ini, ya. Bro Sudin, ya, terima kasih banyak ya Bro Sudin. Thank you very much Bro Sudin. Luar biasa ya, mantap sekali ya sharingnya, ya. Jadi teman-teman semuanya, jadi seperti yang saya sampaikan, kini waktunya untuk Anda take action dan raih kesuksesan Anda. Ya, saya Lucky dan Bro Sudin mengucapkan stay happy, stay healthy, and stay productive. Semangat pagi!